I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan 60 istilah-istilah dalam musik. Yang pertama ada abbassamento, yaitu penurunan nada secara bertahap, biasanya dalam satu oktav. Contohnya, dalam sebuah melodi, nada C dapat kita turunkan secara bertahap menjadi B, A, G, F, E, D, dan C. Kemudian ada aksen, yaitu penekanan pada nada tertentu, biasanya untuk memberikan karakter atau empasis pada melodi. Nah, contohnya, dalam sebuah lagu pop, penyanyi mungkin menekankan nada pertama pada setiap baris untuk memberikan ritme yang lebih kuat. Kemudian ada accidental, yaitu tanda yang mengubah nada, tanda crash, tanda moll, dan tanda pugar. Nah, tanda-tanda ini digunakan untuk mengubah nada dari nada aslinya. Contohnya, tanda crash pada nada C mengubah nada C menjadi nada cis atau C crash. Kemudian akuto, yaitu nada tinggi. Biasanya mengacu pada nada di atas register vokal sopran. Contohnya, penyanyi sopran dengan suara yang tinggi dapat mencapai nada akuto dengan lebih mudah. Kemudian adirato. Adirato artinya marah, menunjukkan bahwa musik yang kita mainkan harus dengan intensitas dan emosi yang kuat. Contohnya, bagian musik yang menggambarkan tentang adegan pertempuran, mungkin dengan tempo adirato. Kemudian affettuoso, yaitu penuh kasih sayang, menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan nuansa yang lembut dan penuh perasaan. Contohnya mungkin terdapat di lagu-lagu yang tentang cinta. Kira-kira mungkin lagu tersebut dimainkan dengan tempo affettuoso. Kemudian agile. Agile ini artinya cepat dan lincah, menunjukkan bahwa musik harus kita mainkan dengan teknik yang rapi dan presisi. Contohnya, sebuah etude piano mungkin dimainkan dengan tempo agile untuk melatih ketangkasan jari. Kemudian allegramente, artinya riang dan gembira, menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan tempo yang cepat dan juga ceria. Contohnya mungkin terdapat di sebuah lagu rakyat yang mungkin dimainkan dengan tempo allegramente. Kemudian ada amabile, artinya manis dan menyenangkan. Di sini menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan nuansa yang lembut dan menawan atau menyenangkan. Contohnya di sebuah serenade mungkin dimainkan dengan tempo amabile. Kemudian anima, anima artinya semangat dan bergairah. Contohnya con anima berarti kita mainkan dengan semangat. Kemudian vives con anima berarti kita mainkan dengan cepat dan penuh semangat. Kemudian ada appassionato con anima berarti kita memainkannya dengan penuh gairah dan penuh semangat. Selanjutnya appassionata artinya penuh gairah dan semangat. Contohnya pada lagu sonata appassionata oleh Beethoven. Kemudian juga terdapat dalam lagu concerto nomor 2 in G minor for piano and orchestra oleh Sergei. Kemudian La Campanella oleh Franz Liszt. Nah, selanjutnya ada ardito. Ardito artinya berani, tegas, dan penuh semangat. Contohnya dalam lagu Marcia Ardito, berarti Mars yang dimainkan dengan berani dan tegas. Kemudian dalam lagu Fanfare for the Common Man oleh Aaron Copland, ya. Kemudian selanjutnya assai artinya sangat. Contohnya allegro assai berarti kita mainkan dengan sangat cepat. Kemudian forte assai berarti dimainkan dengan sangat keras. Selanjutnya baritono. Baritono adalah jenis suara laki-laki yang lebih rendah dari tenor dan lebih tinggi dari bass. Nah, bariton ini memiliki jangkauan nada yang kira-kira dari B2 sampai G4. Kemudian bis, yaitu ulangan bagian musik, biasanya di bagian terakhir atas permintaan penonton atau audiens.
Bis adalah tradisi yang umum dalam konser dan pertunjukan musik lainnya. Misalnya nih, penontonnya atau audiensnya bertepuk tangan dan meneriakkan bis setelah si penyanyi menyelesaikan lagunya atau konsernya. Nah, si penyanyi ini bisa atau dapat memilih untuk menyanyikan lagu yang berbeda sebagai bis pengulangannya. Kemudian ada bizarro. Bizarro ini artinya aneh, ganjil, atau eksentrik dalam karakter atau gaya musiknya. Nah, bizarro ini dapat digunakan untuk menciptakan efek yang menarik dan tidak biasa. Contohnya, melodinya yang tidak terduga dan tidak mengikuti pola yang biasanya. Kemudian penggunaan disonansinya dan harmoninya yang tidak biasa. Kemudian ritmenya yang tidak teratur dan temponya yang berubah-ubah. Kemudian ada brillante, artinya cerah, gemerlap, dan hidup dalam karakter musik. Nah, brillante ini sering digunakan untuk menciptakan suasana yang ceria dan optimis, seperti melodi yang catchy dan mudah diingat. Nah, penggunaan tempo yang cepat dan ritme yang upbeat. Kemudian ada juga penggunaan instrumen yang cerah dan berkilau. Kemudian ada bruscamente, artinya tiba-tiba dan kasar dalam perubahan tempo atau karakter musiknya. Nah, bruscamente ini dapat digunakan untuk menciptakan efek yang dinamis dan mengejutkan atau dramatis. Selanjutnya, burleska yaitu gaya musik yang jenaka, satir, dan parodi. Burleska sering menggunakan karikatur dan hiperbola untuk menciptakan efek yang lucu. Kemudian kaldo artinya hangat, bersemangat, dan penuh gairah. Lebih dari sekedar energik, kaldo memiliki nuansa kehangatan dan semangat yang membara. Dalam pertunjukan tari, kaldo dapat digunakan untuk menekankan gerakan yang dinamis dan penuh energi. Kemudian ada cantus firmus, artinya melodi utama dalam sebuah lagu yang diiringi oleh melodi yang lain. Lebih dari sekedar melodi utama, cantus firmus often memiliki makna religius atau spiritual. Contohnya lagu Amazing Grace memiliki cantus firmus yang dinyanyikan dengan penuh penghayatan. Selanjutnya ada chorus, artinya bagian refrain dalam sebuah lagu. Kemudian ada consolante, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan musik yang memberikan rasa damai, ketenangan, serta penghiburan. Nah, musik consolante ini biasanya memiliki tempo yang lambat, melodi yang indah, dan harmoni yang menenangkan. Kemudian ada danse. Dalam istilah bahasa Prancis yang berarti tarian, kemudian dalam istilah musik, danse mengacu pada karya musik yang ditulis untuk mengiringi sebuah tarian, seperti waltz, foxtrot, atau tango. Kemudian ada deficiendo, artinya berangsur-angsur menjadi lebih lemah dan pelan. Devienzo ini sering digunakan untuk menciptakan efek yang halus. Kemudian ada detache, artinya cara memainkan nada dengan memisahkan satu sama lain dengan jelas. Detache ini sering digunakan untuk menghasilkan artikulasi yang jelas dan terdefinisi. Kemudian ada devotamente, artinya dengan penuh pengabdian dan kesucian. Devotamente ini sering digunakan dalam musik religius untuk menciptakan suasana yang kusyuk dan spiritual. Kemudian selanjutnya ada direttore. Nah, dalam istilah bahasa Italia, direttore ini artinya konduktor. Direttore ini bertanggung jawab untuk memimpin atau mengarahkan orkestra atau ansambel musik lainnya. Kemudian selanjutnya ada embellishment, artinya hiasan melodi yang ditambahkan untuk memperindah musik. Embellishment ini dapat berupa trill, mordent, turn, grace note, atau asiatura, dan berbagai macam
variasi melodi lainnya. Kemudian selanjutnya ada epos. Artinya adalah karya musik naratif yang panjang dan dramatis, kemudian biasanya menceritakan kepahlawanan atau mitologi. Epos ini sering dinyanyikan oleh penyanyi solo dengan iringan orkestra atau paduan suara. Kemudian ada estinto, artinya bermain dengan suara yang lemah dan hampir padam. Estinto digunakan untuk menciptakan suasana yang sedih dan halus. Kemudian selanjutnya fanatico, artinya bersemangat, penuh gairah dan fanatik dalam karakter musik. Fanatico ini digunakan untuk menunjukkan intensitas dan emosi yang kuat. Selanjutnya ada firmezza. Ini artinya ketegasan, kekuatan, dan keteguhan dalam karakter musik. Firmezza ini digunakan untuk menunjukkan tekad dan kekuatan. Selanjutnya fiero. Fiero ini artinya bangga, mulia, dan gagah dalam karakter musik. Fiero digunakan untuk menunjukkan keberanian dan kepahlawanan. Kemudian fine artinya akhir dari sebuah karya musik. Fine dapat digunakan untuk menunjukkan akhir dari sebuah bagian atau keseluruhan karya. Kemudian ada forza, artinya ini kekuatan, intensitas, atau energi dalam sebuah pertunjukan musik. Nah, forza ini dapat digunakan untuk menunjukkan berbagai tingkat kekuatan, dari lembut hingga keras. Selanjutnya ada frotole, artinya sebuah bentuk musik vokal polifonik yang populer di Italia pada abad yang ke-15 dan ke-16. Frotole ini biasanya memiliki karakter yang ringan dan sekuler, dengan teks yang seringkali tentang cinta atau kehidupan kita yang sehari-hari. Selanjutnya Herhalingsteken, yaitu tanda pengulangan dalam notasi musik. Herhalingsteken dalam bahasa Belanda atau repeat sign dalam bahasa Inggris digunakan untuk menunjukkan bagian musik yang harus diulang. Selanjutnya homofon. Homofon adalah dua nada yang terdengar sama tetapi berbeda nama dan berbeda letaknya di tangga nada. Contohnya, nada C dan C atau oktav, kemudian interval CE dan EC atau terbalik, chord C mayor, CEG, dan E minor, EGB. Selanjutnya, imperioso. Imperioso adalah karakter musik yang megah, sombong, dan berwibawa. Karakter ini sering digunakan untuk menggambarkan musik yang kuat dan berkuasa. Selanjutnya, inquieto, artinya gelisah dan resah. Dimainkan dengan ekspresi yang gelisah dan juga seringkali dengan penggunaan melodi yang berputar-putar dan ritme yang tidak teratur. Selanjutnya, isotonis, artinya memiliki nada yang sama. Dua melodi yang dimainkan secara paralel dengan interval yang sama dan menciptakan efek harmoni yang stabil. Selanjutnya, jubiloso. Jubiloso ini artinya gembira atau riak. Dimainkan dengan tempo yang cepat dan juga ekspresi yang gembira. Nah, seringkali penggunaan melodi ini yang melompat-lompat dan ritme yang upbeat atau cepat. Selanjutnya, keynote. Keynote adalah nada dasar atau nada utama dari sebuah tangga nada. Keynote ini menentukan nada dari awal dan akhir dari sebuah melodi yang diatonis dan juga menentukan interval yang digunakan dalam tangga nada tersebut. Selanjutnya ada lamentoso, artinya sedih, meratap, dan penuh duka cita dalam karakter musik. Lamentoso ini sering digunakan untuk menggambarkan perasaan kehilangan, kesedihan, dan juga penyesalan. Selanjutnya, laudes atau laute. Nah, laudes adalah sebuah lagu pujian atau nyanyian rohani yang biasanya dinyanyikan di pagi hari. Laudes
sering digunakan dalam liturgi gereja dan juga tradisi keagamaan lainnya. Kemudian laute adalah sebuah alat musik petik kuno yang mirip dengan kecapi. Laute ini memiliki fret dan dimainkan dengan memetik senar dengan jari. Selanjutnya ada main droite. Main droite adalah tangan kanan dalam bahasa Prancis. Nah, istilah ini digunakan di dalam partitur untuk menunjukkan bagian yang dimainkan dengan tangan kanan. Contoh, dalam partitur piano ada main droite, mungkin tertulis di atas notasi yang dimainkan dengan tangan kanan, seperti melodi utama atau juga arpeggio. Selanjutnya ada mano destra. Mano destra adalah tangan kanan dalam bahasa Italia. Istilah ini digunakan di dalam partitur musik untuk menunjukkan bagian yang dimainkan dengan tangan kanan. Mano destra dan juga mano droite ini adalah istilah yang sama dalam bahasa Italia dan juga dalam bahasa Prancis yang berarti tangan kanan. Selanjutnya ada marziale, yaitu bersifat seperti pawai dengan tempo yang teratur dan ritme yang kuat. Marziale ini sering digunakan untuk menggambarkan suasana yang gagah, berani, dan penuh semangat. Selanjutnya ada mezza. Mezza artinya setengah, sedang, atau tidak terlalu keras. Mezza sering digunakan untuk menunjukkan dinamis atau volume suara. Contohnya, ada mezzo forte, berarti bermain dengan volume yang sedang, antara piano pelan dan juga forte keras. Selanjutnya, morbidezza. Morbidezza ini artinya lembut, halus, dan ekspresif dalam karakter musik. Morbidezza sering digunakan untuk menciptakan suasana yang sentimental dan romantis. Selanjutnya ada musikaal, artinya bermusik, musikal, atau memiliki kualitas musik yang baik. Musikaal dapat digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki atau mempunyai bakat musik atau sebuah karya musik yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, nuanse. Artinya perbedaan halus dalam volume, tempo, dan juga artikulasi yang digunakan untuk menambahkan ekspresi dan interpretasi pada musik. Nuanse dapat digunakan untuk menciptakan berbagai efek, seperti kelembutan, ketegangan, dan juga humor. Selanjutnya, ornamen atau ornamento. Artinya, hiasan atau dekorasi musik yang ditambahkan pada melodi untuk memperindahnya. Ornamen dapat berupa trill, mordent, turn, grace note, dan lainnya. Selanjutnya, paccato. Paccato ini artinya tenang, damai, dan tentram dalam karakter musik. Paccato ini sering digunakan untuk menciptakan suasana yang meditatif dan reflektif. Selanjutnya ada passage, yaitu bagian pendek dari sebuah karya musik yang biasanya memiliki karakter berbeda dari bagian lainnya. Passage dapat digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian yang berbeda dari sebuah karya musik untuk memberikan kontras atau untuk memperkenalkan ide musik yang baru. Selanjutnya, percussion. Percussion yaitu alat musik pukul seperti drum, simbal, dan juga xylophone. Perkusi ini dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai macam suara, dari ketukan yang sederhana hingga ritme yang kompleks. Selanjutnya ada piacer. Piacer adalah sesuai dengan keinginan atau juga sesuai dengan selera si pemain. Piacer memberikan kebebasan kepada si pemain musik untuk menginterpretasi musik sesuai dengan perasaan mereka. Selanjutnya, placido, artinya tenang, damai, dan juga tentram. Placido digunakan
untuk menciptakan suasana yang tenang dan juga nyaman. Selanjutnya ada portato. Portato adalah teknik permainan musik yang melibatkan perpindahan nada secara halus, namun tidak sepenuhnya legato atau terikat, dan juga tidak staccato atau terputus. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai 60 istilah-istilah dalam musik. Sampai jumpa di video selanjutnya.